pribadi itu bentuknya bisa banyak banget, bisa dari nama, nomor telepon gitu, atau misalnya informasi kesehatan kita, atau informasi finansial atau keuangan gitu kan. Nah, kita juga mesti make sure bahwa semua data pribadi ini yang ada di semua platform yang kita gunakan itu it's safely secured and monitored juga sih. Gitu. Kemampuan untuk memimpin, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, dan juga kemampuan untuk bernegosiasi. Hai girls, aku Leni Suwardi, SVP of Data Protection and Privacy Office di Tokopedia. Aku akan menjawab beberapa pertanyaan seputar pekerjaanku di bidang teknologi, so stay tuned. Thank you ya atas pertanyaannya. Jadi saya rasa soft skills yang sangat-sangat key ya dalam menjalankan role ini mungkin ada 3 ya kalau dalam pandangan saya. Yang pertama itu definitely mempunyai kemampuan untuk memimpin. You need to have a very very strong leadership skills gitu. Kenapa? Karena posisi DPO atau pejabat pelindungan data pribadi ini itu kebanyakan berada di posisi yang senior dan juga strategik ya di dalam organisasi. Nah, dan karena posisi tersebut itu mengharuskan kita untuk memimpin dan mempengaruhi atau influence berbagai stakeholder ya atau pemangku kepentingan. Nah, DPO ini juga membutuhkan keterampilan kepemimpinan yang solid dan juga harus menjadi pihak yang independen. Nah, kita itu sendiri juga as much as possible kita tidak mudah dipengaruhi oleh dewan direksi atau orang lain dalam organisasi. Nah, hal ini sendiri membutuhkan tingkat senioritas, kemandirian, dan kemampuan untuk memimpin diri mereka sendiri. Nah, yang kedua, saya rasa sebagai pejabat perlindungan data pribadi ini, kita juga harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Kenapa? Karena sebagai DPO, itu kita perlu merangkul semua business unit dan juga karyawan yang ada di perusahaan. Karena kita semua itu bertanggung jawab ya untuk menjaga data privacy gitu, dan bukan hanya tugas di DPO sendiri. Nah, kita juga perlu punya skill untuk berkomunikasi secara efektif karena kita akan banyak sekali berhubungan dengan pihak regulator, sehingga maksud dan tujuan yang kita sampaikan itu juga harus clear, yang jelas ya. Nah, yang terakhir menurut saya kita harus mempunyai kemampuan untuk bernegosiasi. Kenapa? Karena dalam tugas dan tanggung jawabnya banyak sekali negosiasi yang perlu dilakukan ya dengan berbagai stakeholder, baik dengan supplier atau vendor kita maupun dengan teman-teman business unit or even dengan regulator. Nah, sewaktu melakukan negosiasi ini kita juga selalu berusaha untuk memberikan the most practical but yet safe advice atau solution gitu, karena kita itu mau berperan sebagai business partner ya dengan teman-teman business unit gitu. Ya, jadi saya rasa tadi ya 3 tadi ya, jadi kemampuan untuk memimpin, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, dan juga kemampuan untuk bernegosiasi. Saya rasa kalau hard skill itu banyak sekali ya, jadi apalagi ini kita di bidang teknologi. Teknologi itu berkembang dengan sangat-sangat cepat gitu ya. Nah, jadi saya rasa itu benar-benar tergantung dari teknologi yang dipakai oleh perusahaan gitu ya. Termasuk misalnya kita mesti tahu mengenai database platform yang digunakan. Karena kenapa? Karena semua data itu akan disimpan di sana. Nah, salah satu dari yang kita lakukan itu adalah untuk memonitor tata cara penyimpanan data pribadi juga gitu ya, di misalnya contohnya database platform gitu. Obviously kita perlu tahu, tapi nggak perlu secara teknikal karena nanti dalam pelaksanaannya kita akan banyak sekali dibantu oleh misalnya teman-teman database administrator, teman-teman dari engineers, teman-teman dari cloud platform, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau saya rasa nih, untuk technical itu benar-benar tergantung dengan platform yang digunakan oleh perusahaan ya. Misalnya we are going into cloud, berarti ya kita harus belajar gitu ya mengenai cloud. Kalau misalnya di sini kita pakai say for example 10 types of database, ya berarti kita harus paling nggak tahu gitu ya how the database work, karena nantinya kita akan bertugas untuk melakukan monitoring ya dari sisi sana. Nah, tapi kalau misalnya kita tarik lagi ke yang lebih general, mungkin saya rasa dari sisi IT, kemampuan untuk
problem solve itu menjadi sangat penting, karena we are actually solving problems ya, solving real business problems gitu loh every day gitu kan. Teman-teman dari business unit itu selalu kontak teman-teman di BPO setiap hari gitu kan, karena ya they are experiencing some case gitu kan di lapangan which requires our advice gitu. Nah, terus begitu pengetahuan tentang landscape keamanan, security dari berbagai platform tadi sudah sekilas saya sebutkan. Attention to detail menjadi hal-hal yang sangat penting juga ya dalam hal ini. Karena kenapa? Karena ini kan di sini kita ngomongin tentang data pribadi. Nah, data pribadi itu bentuknya bisa banyak banget, bisa dari nama, nomor telepon gitu, atau misalnya informasi kesehatan kita, atau informasi finansial atau keuangan gitu kan. Nah, kita juga mesti make sure bahwa semua data pribadi ini yang ada di semua platform yang kita gunakan itu it's safely secured and monitored juga sih gitu. Itu dia Q&A aku bersama cewekbanget.id. Thank you girls sudah stay sampai akhir, stay safe and stay healthy ya. Bye bye.